Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Afriza, NPM 244122019. Today, I explain about anti kekerasan seksual, mengenali, mengatasi, dan mencegah. Jadi, apa sih itu anti kekerasan seksual? Nah, jadi yang belum tahu, apa itu anti kekerasan seksual? Itu sebuah konsep dan gerakan yang secara tegas menolak atau berupaya menghentikan segala tindakan seksual yang terjadi tanpa adanya persetujuan yang diberikan oleh sukarela, sadar, dan antusias dari setiap individu yang terlihat. Nah, adapun jenis-jenisnya, kekerasan seksual fisik, kekerasan seksual verbal, kekerasan seksual non-fisik, dan yang terakhir, kekerasan seksual berbasis teknologi atau cyber sexual harassment. Jadi, apa itu kekerasan fisik? Kekerasan seksual fisik itu bisa melibatkan kontak fisik yang bersifat seksual. Nah, dilakukan tanpa adanya persetujuan yang bebas, sadar, dan antusias dari korban. Ini adalah pelanggaran langsung terhadap integritas fisik dan otonomi tubuh seseorang. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan hingga pemaksaan hubungan seksual. Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual fisik. Yang pertama, kontak fisik yang bersifat seksual. Tindakan yang dilakukan memiliki konotasi atau tujuan seksual. Bisa berupa menyentuh area tubuh yang dianggap sensitif secara seksual, melakukan gerakan yang sugesif secara seksual, atau melibatkan organ genital. Yang kedua, tanpa persetujuan atau lack of consent. Ini adalah elemen yang paling krusial. Tidak adanya persetujuan berarti tindakan tersebut adalah kekerasan. Nah, kekerasan seksual verbal. Udah ada yang tahu belum kekerasan seksual verbal itu apa? Nah, bentuk kekerasan seksual verbal yaitu menggunakan kata-kata, bahasa lisan, atau tulisan untuk menyerang, merendahkan, atau melecehkan, atau mengintimidasi seseorang dengan muatan seksual yang tidak diinginkan. Ya, meskipun tidak melibatkan kontak fisik secara langsung. Dampaknya bisa sangat merusak secara psikologis loh, dan emosional bagi korban. Nah, bentuknya berupa lelucon cabul atau bernada seksual yang tidak diinginkan, seperti menceritakan lelucon yang bersifat seksual, vulgar, atau merendahkan perempuan maupun lelaki di depan korban, meskipun korban tidak menunjukkan minat atau merasa tidak nyaman. Siulan atau catcalling yang mengobjektifikasi, seperti melakukan siulan atau mengeluarkan seruan bernada seksual kepada seseorang di ruang publik. Kekerasan seksual non-fisik. Kekerasan seksual non-fisik yaitu bentuk kekerasan seksual yang tidak melibatkan kontak fisik secara langsung antara pelaku dan korban, namun tetap memiliki muatan seksual yang tidak diinginkan dan menyebabkan ketidaknyamanan, takutan, atau trauma psikologis bagi para korban. Bentuk kekerasan ini seringkali merusak batasan pribadi, menciptakan lingkungan yang tidak aman. Seperti bentuk-bentuknya pelecehan seksual visual atau visual sexual harassment, memperlihatkan materi pornografi tanpa persetujuan, menunjukkan gambar, video, atau materi lain yang bersifat pornografi kepada seseorang yang tidak ingin melihatnya. Ini bisa terjadi di tempat kerja, sekolah, atau bahkan melalui telepon genggam tanpa diminta. Kekerasan seksual berbasis teknologi atau cyber sexual harassment adalah bentuk kekerasan seksual yang menggunakan media digital seperti internet, media sosial, aplikasi pesan instan, email, atau platform daring lainnya untuk melakukan tindakan yang bersifat seksual
tidak diinginkan dan menyebabkan ketidaknyamanan, ketakutan, atau trauma psikologis bagi korban. Bentuk ini memanfaatkan anonimitas, kecepatan, dan jangkauan luas teknologi untuk melakukan pelecehan dan intimidasi. Seperti mengirim pesan teks, gambar, atau video bernada seksual tanpa izin. Mengirim pesan teks, pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Atau email yang berisi ajakan seksual, eksplisit, komentar vulgar tentang tubuh, atau pertanyaan seksual yang tidak pantas dan tidak diminta. Bagaimana sih cara mencegahnya? Nah, seperti yang tertera di depan ini, pendidikan seksualitas komprehensif mengintegrasikan pendidikan tentang kesehatan reproduksi, hak-hak seksual, persetujuan, batasan pribadi, dan pencegahan seksual ke dalam kurikulum sekolah sejak dini. Ini bisa membantu anak-anak dan remaja memahami tubuh mereka, menghormati tubuh orang lain, dan mengenali perilaku yang tidak pantas. Kampanye kesadaran publik, mengadakan kampanye melalui berbagai media seperti media sosial, radio, lokal, televisi, spanduk, diskusi, komunitas. Untuk apa? Untuk meningkatkan pemahaman tentang apa itu kekerasan seksual, dampaknya, pentingnya, persetujuan, dan cara melaporkannya. Kampanye ini harus menargetkan berbagai kelompok usia dan latar belakang. Pelatihan dan lokakarya. Mengadakan pelatihan dan lokakarya bagi berbagai pihak, termasuk guru, tenaga kesehatan, aparat penegak hukum atau polisi, tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan pekerja di berbagai sektor tentang isu kekerasan seksual, penanganan korban yang sensitif, dan strategi pencegahannya itu seperti apa. Literasi digital, meningkatkan kesadaran tentang resiko kekerasan seksual berbasis teknologi, termasuk pentingnya privasi daring dan mengenali tatik pelaku. Jadi, kesimpulannya adalah anti kekerasan seksual adalah sebuah konsep dan gerakan multidimensi yang esensinya adalah penolakan mutlak terhadap segala bentuk tindakan seksual tanpa persetujuan yang bebas, sadar, dan antusias. Secara keseluruhan, anti kekerasan seksual adalah tentang membangun budaya saling menghormati, menghargai otonomi tubuh dan seksual setiap individu, serta menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk paksaan dan kekerasan seksual. Kesimpulan ini mencakup poin-poin penting, seperti kekerasan seksual memiliki beragam bentuk, seperti meliputi fisik, verbal, non-fisik, dan berbasis teknologi yang semuanya tidak dapat ditoleransi. Kurangnya persetujuan adalah inti dari kekerasan seksual. Tanpa persetujuan yang jelas, sukarela, dan antusias, setiap tindakan seksual adalah pelanggaran. Kekerasan seksual bukan kesalahan korban, namun tidak ada alasan atau pembenaran bagi pelaku. Dan korban tidak bertanggung jawab atas tindakan yang menimpanya. So, together we can make a difference. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.